Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Sri Fauzani. Saya berasal dari kelas MJ 502 dengan nomor NIM 22010101081. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menuntaskan tugas perpajakan yang akan ditujukan kepada Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK, CSRS, CSRA, CSP, CPOD. Baik, di sini ada soal materi atau studi kasus yang telah saya pelajari dan baca. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan juga, ada 10 buah pertanyaan. Langsung saja di sini saya telah menjawab dari pertanyaan nomor 1. Jawaban menurut saya, restitusi pajak adalah pengambilan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang diatur dalam pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang atau UU KUP. Prosesnya mencakup permohonan oleh wajib pajak, pemeriksaan oleh otoritas pajak, dan penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pengawasan seharusnya dilakukan melalui audit menyeluruh, sistem pengendalian internal yang kuat, serta penggunaan teknologi seperti e-filing untuk meminimalkan interaksi langsung yang rawan penyimpangan. Kemudian yang kedua ada langsung saja saya menjawabnya. Jawaban menurut saya, SKPLB adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyatakan kelebihan pembayaran pajak yang akan dikembalikan pada wajib pajak. Proses ini bisa dikembalikan kepada wajib pajak. Proses ini bisa disalahgunakan juga melalui manipulasi data atau kerjasama antara pihak internal dan eksternal, seperti dalam kasus PT WAE. Di mana SKPLB diterbitkan berdasarkan suap tanpa mengacu pada hasil pemeriksaan yang sebenarnya. Kemudian jawaban nomor ketiga, petugas pajak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Mereka harus berpegang pada kode etik, menghindari konflik kepentingan, dan melaporkan setiap upaya suap. Untuk mengelola tekanan eksternal perlu ada dukungan institusional seperti perlindungan whistleblower dan pengawasan internal yang tegas. Kemudian yang keempat, ada sanksi administratif berupa denda dan pidana penjara diatur dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Tipikor. Dalam kasus PT WAE, pihak yang terlibat menerima hukuman penjara dan denda, namun efek jerah masih dipertanyakan karena kasus serupa terus terjadi. Peningkatan hukuman dan penguatan sistem pengawasan dapat menjadi solusi. Selanjut, ada jawaban nomor 5. Kasus korupsi seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan integritas institusi pemerintah. Otoritas pajak perlu memperbaiki transparansi, memberlakukan pengawasan yang ketat, dan mengkomunikasikan upaya reformasi kepada publik untuk memulihkan kepercayaan. Kemudian nomor 6, teknologi seperti e-filing, blockchain, dan artificial intelligence dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan, termasuk restitusi. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum merata dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi untuk memastikan penerapan yang efektif. Lanjut nomor 7, manajemen PT WAE mungkin memilih memberi suap karena menganggap prosedur resmi lebih lambat atau hasilnya tidak pasti. Namun, tindakan ini berisiko tinggi, termasuk hukuman hukum, kerugian reputasi, dan dampak negatif pada keberlanjutan bisnis. Kepatuhan terhadap hukum adalah pilihan jangka panjang yang lebih aman. Lanjut nomor 8, konflik of interest terjadi pada petugas pajak menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan tugas profesionalnya. Untuk mengelola konflik ini, petugas harus transparan, berintegritas, dan tunduk pada sistem pengawasan yang ketat. Pelatihan etika juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka. Lanjut nomor 9, pengadilan internal DJP dapat ditingkatkan melalui pengawasan berbasis teknologi, rotasi jabatan untuk mencegah praktik korupsi, dan audit independen yang dilakukan secara berkala. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan budaya integritas perlu terus didorong di lingkungan kerja.
Kemudian jawaban nomor terakhir, nomor 10, perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan dengan menerapkan sistem manajemen kepatuhan yang efektif dan transparan. Selain itu, menciptakan budaya etika yang kuat melalui pelatihan kebijakan anti suap dan penegakan aturan internal dapat membantu perusahaan menghindari risiko pelanggaran hukum. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi atau jawaban saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.